Pernah nggak kalian mendengar ada beberapa orang yang gampang banget mencairkan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal? Nah, mereka meskipun sudah galbay sekali, dua kali, tiga kali, tapi masih bisa galbay lagi ya, masih bisa pinjam di tempat lain lagi. Kok bisa sih? Dan kira-kira apa rahasianya? Nah, ini mungkin sebuah hal yang dipromosikan atau digembar-gemborkan oleh para jasa joki pinjol ilegal, di mana mereka menarifkan tarif yang sangat tinggi karena ya ngumumin keahlian-keahliannya dia karena sudah membobol banyak pinjaman-pinjaman online ilegal di luar sana. Nah, hal ini tentu harus kita pahami ya teman-teman. Kita harus tahu dulu bagaimana sih cara kerja pinjol ilegal itu. Bagaimana mereka itu beroperasi. Yang pertama jelas mereka tidak mengantongi izin. Mereka juga tidak punya izin dari OJK, gak terdaftar, dan tentunya ini aman untuk digalbay. Maksudnya bagaimana? Secara hukum tidak berhak si pinjol ilegal ini menuntut nasabah yang tidak bayar hutangnya. Oke, sampai sini kalian clear ya? Dan mereka juga tentu saja akan memiliki keterbatasan akses untuk mengakses data-data pribadi nasabah, mungkin kayak semacam slik OJK dan lain sebagainya. Terus kemudian karena mereka tidak tergabung juga dalam sebuah organisasi resmi atau komunitas. Kalau di pinjol legal kan ada ini ya, AFPI ya. Nah, kalau pinjol ilegal kan tidak ada. Mereka tidak tergabung di sana. Alhasil ya data dari satu pinjol itu pasti akan sangat berbeda di pinjol yang lain. Ya meskipun satu pinjol itu biasanya terdiri dari satu pemilik ya. Satu pemilik pinjol ilegal mempunyai banyak aplikasi pinjol ilegal yang tersebar di Play Store ataupun di App Store. Ya, sampai sini semoga kalian paham. Kalian hanya akan kesusahan jika galbay di pinjol yang satu grup atau satu perusahaan dengan pinjol ilegal yang kalian galbay pertama kali. Nah, kalau kalian mencoba mengajukan tempat lain, tentu akan kemungkinannya akan dicairkan. Kenapa? Karena ya memang mereka tidak satu data. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa mengetahui pinjol ilegal A dan B itu masih satu grup. Nah, itu tidak akan pernah kita bisa tahu ya. Jadi saran saya sih jangan sampai teman-teman tertipu kena bujuk rayu dari joki-joki pinjol katanya gampang pasti serahin data aja. Nanti ujung-ujungnya kalian sendiri yang akan kesulitan ya. Mereka menunjukkan keahlian-keahlian atau mungkin gampang cair itu ya pastinya di data-data orang-orang yang masih bersih-bersih dan masih baru mau galbay di pinjol ilegal. Bukan data-data orang-orang yang memang yang sudah banyak galbay ilegal dia bantu terus bisa cair, enggak ya? Enggak. Jadi enggak kayak gitu konsepnya. Jadi teman-teman harus yakin, teman-teman harus percaya bahwa pinjol ilegal itu nggak aman untuk dicoba-coba. Karena di luar sana banyak yang mempromosikan, yuk galbay aja di pinjol ilegal, nanti uangnya akan dipakai untuk bayar di pinjol legalnya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, hal tersebut adalah salah besar ya. Kenapa? Karena belum tentu pinjaman kalian dicairkan. Nah, yang jadi masalah adalah bukan berarti kalau nggak dicairkan itu ya udah kita nothing tulus, enggak. Data kita sudah masuk, data kita sudah mereka bawa, data kita sudah bisa mereka manfaatkan. Misal amit-amit mereka ada jahat, ya tentu saja ini akan memperburuk keamanan kita karena data pribadi kita lah yang dipakai untuk kejahatan-kejahatan tersebut. Itu bisa jadi atau dipakai buat minjol tempat lain. Nah, itu bisa jadi. Jangan sampai hal ini terjadi. Utang atas nama kalian, tapi yang menikmati uangnya adalah orang lain atau jasa joki pinjol tersebut. Nah, ini jangan sampai terjadi teman-teman ya. Oke, sekarang kalau kalian berpikir pinjol ilegal itu pasti gampang cair, ya memang mereka pasti gampang cair. Tapi resiko dibaliknya itu sangatlah besar ya. Banyak sekali resiko yang tidak bisa kalian handle dengan hukum. Karena pertama kalian ini dipinjol ilegal. Yang kedua, tentu saja teman-teman juga bingung juga ya harus action kayak gimana. Pertama kalian mau boleh aja lapor polisi, tapi pasti polisi bilang ya udah pinjol ilegal mah nggak usah dibayar, udah sebatas gitu doang ya. Tapi data kita kalau dipakai aneh-aneh kan bahaya juga. Misal dipakai buat nipu investasi, kan ada nama kita dan data kita. Nanti kita pasti yang akan kena duluan. Karena data kita nggak dimanfaatin untuk pinjol juga, tapi lebih kepada bisnis lain yang mempunyai izin lain, yang mana tentu saja kalau ada data kita di situ dan kita dianggap penipunya di sana teman-teman. Nah, itu yang berbahaya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa memberikan kalian gambaran bahwa kalau misalnya pinjol ilegal jangan gampang percaya untuk bisa cair ya. Hati-hati, resikonya sangat besar. Mungkin kalian beranggapan kalau ya udah kita pakai pinjol legal tujuannya untuk bisa galbay untuk bisa bayar pinjol legal ya. Itu jangan sampai teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga ini nggak terjadi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang galbay punya hutang lebih, teman-teman bisa mendapatkan banyak peluang, teman-teman bisa mendapatkan banyak rezeki biar bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.